Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Teman-teman semua, terima kasih telah hadir di pelatihan online pagi hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Ideng Dewa Ditiono. Bisa dipanggil Mas Ideng. Ya, oke. Saya sekarang akan menjelaskan ya, berbagi pengalaman bagaimana cara menghasilkan uang dari editing video. Nah, nanti di akhir saya akan memberikan tutorial bagaimana cara editing video bagi pemula. Nah, nanti di akhir saya akan ajarkan bagaimana cara edit video melalui handphone kita untuk pemula. Jadi sangat penting sekali ya di era kekinian saat ini, khususnya generasi milenial. Nah, tentunya apabila memiliki keahlian untuk membuat video yang menarik, ya itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri itu bagi teman-teman ya. Apalagi di era sekarang itu banyak media sosial yang dapat menampung video karya kita. Nah, untuk bisa dikenal masyarakat luas. Nah, contohnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti sudah memiliki akun dari salah satu media sosial tersebut. Nah, atau mungkin sudah punya semuanya. Nah, saya yakin pasti teman-teman sudah punya lah salah satu akun media sosial tersebut. Nah, tapi manfaat menguasai editing video itu tidak hanya itu aja. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan, yaitu beberapa manfaat cara menghasilkan uang dari editing video. Nah, yang pertama yaitu ya menjadi video maker atau videographer. Nah, ini cara yang paling umum ya yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang dengan membuka jasa pembuatan video. Ya, misalnya teman-teman pengen buka jasa pembuatan video apa gitu, misalnya jasa pembuatan video acara pernikahan, atau acara seminar, acara gathering, promosi, wisuda, event, dan lain-lain. Nah, untuk tarifnya beragam ya, misalnya untuk tarifnya itu beragam ya, dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Nah, kemudian ya yang kedua yaitu jadi freelancer online. Nah, freelancer itu apa sih? Nah, freelancer itu adalah sebutan untuk orang yang bekerja freelance atau pekerja lepas. Nah, jadi kita tidak hanya bekerja pada satu perusahaan saja atau instansi, melainkan kita kerja lepas sesuai project yang kita tangani pada waktu itu. Nah, jadi keuntungan jadi freelancer itu kita bisa bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dalam waktu bersamaan. Nah, jam kerjanya pun terserah kita ya, terserah kalian ya, terserah teman-teman sendiri, tidak ada jam pastinya. Kalau teman-teman nyamannya kerjanya malam, ya malam. Kalau teman-teman nyaman kerjanya pagi, ya pagi. Yang penting di freelance itu pekerjaannya selesai sesuai deadline-nya ya. Nah, ini ada contoh beberapa situs online untuk freelancer. Nah, di sini ada situs online untuk freelancer menghasilkan uang. Yang pertama itu ada fiverr.com, yang kedua upwork.com, yang ketiga freelancer.com, keempat peopleperhour.com, 5 project.co.id. Nah,
coba kita browsing ya. Nah, yang pertama Fiverr.com, alamatnya ada di fiverr.com. Nah, ini salah satu situs online newbie friendly. Untuk mendaftarnya nggak perlu ada tes ya. Nah, tinggal kita masang servis apa, misalnya kita servis kita editing video gitu. Nah, nanti calon pembelinya itu yang akan datang ke kita seperti itu. Nah, ini contohnya video dan animation. Nah, kemudian yang kedua yaitu Upwork. Nah, ini situs freelance banget ya. Maksudnya gini, kalau di Fiverr ya, kita mendaftar di Fiverr kemudian seolah-olah membuka toko. Nah, nanti si pembeli atau kliennya datang ke toko kita. Tapi kalau di Upwork ini, kita yang harus mendatangi pembeli. Jadi pembeli memasang job, dia memasang job deskripsi apa yang dibutuhkan, terus kita sebagai freelance harus mengajukan proposal. Kalau di Fiverr beda. Kalau di Fiverr kita yang masang servis apa yang kita tawarkan, misalnya editing video. Nah, nanti calon pembelinya itu yang akan datang ke kita seperti itu. Kalau di Upwork kita harus punya skill bahasa Inggris yang lumayan bagus ya untuk membuat proposal gitu. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa dibantu Google Translate ya. Zaman sekarang kan sudah semakin lebih mudah ya dengan adanya Google Translate ya. Nah, kemudian yang ketiga ada freelance.com. Nah, ini modelnya sama seperti Upwork. Jadi kita datangin si pembelinya atau kliennya gitu, kita ngajuin proposal. Nanti kalau proposal kita diterima, kita ibaratnya direkrut lah sebagai freelancernya si klien ini. Nanti kesepakatan harganya di proposal itu. Nah, ini yang freelancer.com. Kemudian yang keempat ada people per hour. Nah, ini hampir mirip seperti Fiverr ya. Jadi kita bisa buka toko di sini, ibaratnya kita buka toko, kita promosi servis kita apa gitu. Nanti pembeli yang datang ke kita. Namun people per hour ini agak merubah sistem bisnisnya ya. Jadi kita bisa ngajuin proposal juga di sini ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada project.co.id. Nah, ini dari Indonesia ya. Nah, itu tadi kelima situs freelance yang saya rekomendasikan. Itu yang menurut saya yang paling mudah gitu. Ya, terbaik lah untuk sekarang ya. Di situs freelance bisa dibilang terbaik karena pertama kliennya banyak di situ. Kedua, komunitasnya sudah terbentuk. Ketiga, sangat mudah untuk digunakan. Nah, selain 5 contoh tadi, di Google itu masih banyak situs freelance. Nah, nanti teman-teman cari aja di sana. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu menjadi content creator. Nah, content creator itu apa sih? Nah, jadi content creator adalah orang yang termasuk saya yang membuat konten dalam bentuk video, salah satunya ke dalam media sosial. Nah, berikut saya akan kasih tahu ke teman-teman ada situs video yang dapat menghasilkan uang. Ya. Nah, berikut situs video yang dapat menghasilkan uang. Yang pertama yaitu video.com. Ya, langsung aja kita browsing ya. Kita lihat ya video.com. Nah,
situs berbagi video karya lokal ini teman-teman bisa menggali uang di sini. Cuma teman-teman harus mendaftar verified content partner terlebih dahulu ya. Nah, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan video.com. Di antaranya teman-teman minimal upload 15 video, dan video haruslah karya sendiri dan original. Setelah terdaftar dan memenuhi syarat, nah, pihak video.com akan menghubungi untuk kerjasama dalam pembuatan konten. Nah, nanti soal bayaran akan dibahas di situ. Nah, kemudian yang kedua yaitu Facebook for Creator. Nah, ini alamatnya di web.facebook.com/creator atau Facebook Ads. Nah, mungkin selama ini kita hanya mengenal Facebook hanya sebagai media sosial ya, yang biasa kita gunakan untuk menulis status. Tapi di balik itu semua, Facebook juga sebenarnya bisa menghasilkan uang teman-teman, dengan cara kita harus bergabung sebagai content creator Facebook. Nah, dengan cara kita harus tergabung sebagai content creator Facebook. Nah, ini salah satunya yaitu dengan iklan in-stream. Yaitu hasilkan uang dengan menyisipkan iklan pendek ke video Anda yang memenuhi syarat. Nah, dengan iklan in-stream, kreator yang membuat konten panjang dan autentik bisa menghasilkan uang dengan menyisipkan iklan ke dalam video yang memenuhi syarat. Ada 3 jenis penempatan iklan yang dapat disisipkan ke konten Anda, yaitu sebelum pemutaran konten, di tengah pemutaran konten, dan iklan gambar. Kemudian pilih video yang ingin dimonetisasi, lalu kami akan menyesuaikan pengalaman iklan dengan pemirsa berdasarkan platform tempat mereka menonton, agar Anda dapat manfaat maksimal dari iklan in-stream. Jadi untuk menjadi content creator Facebook, teman-teman harus membuat fanspage ya. Nah, jumlah fanspage itu minimal harus 10.000 pengikut. Kalau sudah mencapai 10.000 itu bisa kalian mendaftarkan sebagai content creator Facebook. Dan ketika teman-teman upload, kalian sudah bisa memunculkan iklan di Facebook dari video-video yang kalian upload di fanspage atau halaman fanspage teman-teman. Nah, nanti teman-teman sudah bisa memunculkan iklan di Facebook dari video-video yang sudah teman-teman upload di fanspage. Jadi harus membuat fanspage dulu ya teman-teman. Nah, itu Facebook for Creators. Nah, kemudian yang kedua, situs yang ketiga ya, yaitu Dailymotion. Nah, yang ketiga bisa dikunjungi di dailymotion.com. Nah, walaupun tidak sepopuler YouTube ya, tapi ya banyak konten yang menarik di sini ya. Yang ingin menjadi partner Dailymotion, teman-teman bikin akun dulu di Dailymotion, kemudian upload video teman-teman dan daftarkan diri teman-teman. Nah, kemudian yang keempat yaitu bisa dikunjungi situs brick.com. Nah, di brick.com ini kebanyakan sering dijadikan rujukan video-video lucu ya. Ya, kalau teman-teman punya video yang lucu atau konyol ya, teman-teman bisa upload nih. Nah, bisa dijadikan uang di sini di brick.com. Kebanyakan di sini anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda yang suka dengan hal-hal lucu, hal-hal yang konyol gitu.
Karena memang video di sini bertema kelucuan gitu. Tapi ada juga sebagian yang bertema horor atau menyeramkan juga ada. Nah, jadi di Blik.com itu kita juga bisa dapat uang ya, apabila video yang teman-teman upload bisa trending dan populer. Nah, kemudian yang terakhir yaitu YouTube ya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan YouTube ya. Yaitu salah satu situs video yang sangat populer. Nah, kemudian yang keempat yaitu cara menghasilkan uang dari edit ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan cara media promosi. Jadi video sebagai media promosi. Bagi teman-teman yang memiliki sebuah produk ataupun jasa, tentunya menggunakan sebuah video. Nah, teman-teman bisa melakukan promosi produk atau jasa secara lebih efektif ya kepada masyarakat luas. Jadi melalui video tersebut kita bisa menjelaskan dan memberikan informasi mengenai kelebihan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, secara lebih detail dan tentunya dengan menampilkan kelebihan produk atau jasa yang kita tawarkan, masyarakat pun akan lebih percaya dan yakin untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, teman-teman sendiri tentunya sering ya melihat di iklan-iklan di TV gitu ya. Kan banyak ya iklannya, baik itu iklan mobil, motor ataupun makanan. Nah, jadi melalui iklan video tersebut secara tidak langsung mungkin teman-teman tentunya pernah ya untuk tertarik membelinya. Nah, berbeda jika iklan tersebut cuma menampilkan teks dan gambar yang tidak bergerak. Nah, mungkin teman-teman tidak akan tertarik dengan iklan tersebut. Jadi betapa pentingnya kemampuan video editing untuk teman-teman seorang wirausaha yang sedang ingin mengembangkan, mengenalkan dan memasarkan produk atau jasa yang teman-teman miliki itu kepada masyarakat luas. Nah, ini berikut ya beberapa manfaat video sebagai media promosi. Yang pertama yaitu mengenalkan produk dengan cara yang menyenangkan. Nah, video promosi yang bagus akan membuat pemirsanya itu sangat terhibur dan terbantu gitu. Apalagi saat ini ya berbagai media sosial besar ya, contohnya YouTube, Instagram maupun Facebook itu semakin banyak penggunanya. Nah, dengan mengunggah video ke YouTube, membagikannya lewat Facebook ataupun Instagram, nah maka informasi bisnis yang teman-teman jalankan itu akan cepat menyebar. Apalagi jika konten videonya itu menarik. Nah, video promosi teman-teman juga bisa disematkan di situs bisnis agar pengunjung bisa melihatnya. Yang kedua yaitu video promosi membuat pelanggan yakin produk Anda memiliki nilai atau berkualitas gitu. Jadi video promosi bisa juga meyakinkan pelanggan kita terhadap kualitas maupun kesungguhan kita dalam berbisnis. Soalnya banyak juga pedagang online itu yang menipu gitu ya. Ternyata uang itu sudah ditransfer, ternyata barang nggak dikirim ataupun dikirim tapi berbeda dengan yang ditampilkan dalam promosi. Nah, jadi ketika kita membuat video promosi, kita buat video itu memuat testimoni pelanggan kita, sehingga calon pelanggan baru akan semakin yakin dengan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, kemudian yang ketiga, jangkauan pasar video promosi sangat luas ya. Nah, jadi setelah mengonlinekan video bisnis teman-teman melalui berbagai media sosial, maka jangkauan pasarnya itu akan sangat luas. Apalagi kalau media sosial teman-teman terawat dengan
sering mengupload video-video promosi, maka akan semakin banyak pemirsa setia dan pengunjung yang akhirnya itu akan dikonversi menjadi pembeli. Nah, itu tadi manfaat video editing sebagai media promosi. Manfaat selanjutnya itu sebagai media pembelajaran. Nah, di media pembelajaran ini, apabila teman-teman saat ini ya berprofesi di dalam dunia pendidikan, entah itu guru sekolah atau guru bimbel atau yang punya usaha bimbel di rumah. Nah, ini sangat penting ya, apalagi dalam kondisi COVID ya saat ini, dengan menerapkan belajar dari rumah. Nah, apabila teman-teman yang berprofesi sebagai guru mempunyai skill editing video yang bagus, nah hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu media pembelajaran. Contohnya seperti video-video yang ada di aplikasi Ruang Guru ya misalnya, itu juga bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin membuat video pembelajaran untuk anak didiknya. Nah, berikut manfaat video sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, dapat diputar berulang-ulang. Kalau masih kurang jelas bisa diputar lagi videonya. Yang ketiga, lebih menarik perhatian. Keempat, lebih efektif terutama dalam pelajaran yang membutuhkan praktek. Yang kelima, mampu menjelaskan materi yang ada di buku teks pelajaran menjadi secara realistis. Kemudian yang keenam, menghemat biaya. Nah, itu ya tadi beberapa manfaat video untuk menghasilkan uang. Nah, kemudian selanjutnya itu kita langsung praktek editing video melalui handphone. Yang pertama yaitu kita download dulu ya di Play Store aplikasi KineMaster ya. Kita cari aplikasi KineMaster, kemudian kita download di situ. Nah, setelah itu kita buka ya. Ya, kita langsung saja ya untuk mempraktekkan bagaimana cara editing video melalui HP Android. Nah, kita buka KineMasternya ya. Nah, ini aplikasi untuk editing video, bisa kita download di Play Store. Nama aplikasinya KineMaster. Nah, kita buka. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa pilih untuk memulai project baru, yaitu kita klik tengah. Kita klik lingkaran yang tengah. Nah, di sini ada aspek rasio. Nah, ini ada ukuran videonya. Ada 16 banding 9, 9 banding 16, 1:1. Nah, kita pilih yang 16 banding 9. Nah, di sini kita bisa memilih video yang kita edit dari memori HP kita ya. Misalnya saya pengen mengedit video, kita masukkan ya, kita klik, nah dia akan masuk ya. Setelah itu kita klik centang. Nah, ini kalau kita ingin menambahkan video di video selanjutnya, nah, kita tambah
kita klik media ini. Nah, kita klik di media. Nah, kita pilih, namanya saya pengen masukkan ini. Nah, kita klik centang. Nah, kalau kita pengen hapus ya kita klik pada videonya ini, umpamanya kita pengen hapus ini. Nah, sampai warna kuning kita sentuh di videonya, baru kita pilih yang gambar tempat sampah ini. Nah, kita hapus. Nah, sudah terhapus. Nah, ini juga gitu, hapus. Nah, kita coba nambah, kita input video lagi melalui media ini. Nah, jadi di sini gak hanya video ya, gambar pun juga bisa. Nah, ini gambar juga bisa kita inputkan. Coba kita play ya, di sini play, ini playnya. Coba kita edit yang video saja ya. Kita hapus dulu. Kita coba nyari video, misalnya kita pengen ngedit ini. Nah, klik centang pojok atas, kita play dulu. Ya, misalnya kita ingin memotong ya, menit, umpamanya katakanlah menit ke 19. Nah, kita arahkan ke menit 19. Nah, ini. Jadi, nah ini di atasnya ini ada durasinya. Nah, ada angka durasinya 19 detik pada detik 19. Kemudian kita klik videonya. Nah, nanti akan muncul properties di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada gambar gunting. Kita pilih. Nah, kalau kita pengen mangkas yang sebelah kiri, kita bisa pilih yang atas. Nah, umpamanya kita pengen mangkas yang sebelah kiri. Nah, dia akan terpotong ke menit 19. Menit ke 19 dari menit pertama akan hilang. Nah, kalau kita pilih yang pangkas ke kanan, itu menit 19 sampai menit terakhir itu akan terpangkas. Nah, di sini ada undo kembali. Nah, untuk mengkoreksi, untuk mengembalikan posisi sebelum kita edit. Nah, ini ada undo. Nah, di sini umpamanya kita pengen tidak menyeleksi semua.
Katakanlah kita pengen motong ke menit 19, tapi kita tidak pengen menyeleksi video awal atau video akhir dari detik ke 19. Nah, di sini kita pilih bagi di playhead. Nah, di sini kita potong. Nah, tanda plus ini bisa kita kasih efek transisi. Kita klik plusnya di sini. Nah, nanti akan muncul propertiesnya, efek transisi. Nah, kita pilih ini banyak pilihan ya. Ada kenangan, ada geser pixel, nah, atau yang lainnya di sini bisa kita download ya. Banyak pilihan efek di sini, efek transisi bisa kita download di sini. Cara downloadnya ya gampang, tinggal kita klik saja ya. Umpamanya kita pengen pilih yang ini, nah tinggal kita unduh. Nah, dia akan memasang dan terinstall. Nah, kita coba yang sudah kita download tadi, kita klik di sini. Nah, coba kita play. Kita klik centang dulu. Nah, kita play. Nah, sini ada banyak pilihan ya. Nah, coba ini kita centang. Nah, itu adalah efek transisi, yaitu efek dimana perpindahan antara video 1 ke video 2. Ya, itu efek transisinya. Kita bagi. Nah, di sini ada pilihan bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, kita coba. Nah, jadi untuk yang pilihan bagi dan sisipkan bingkai beku ya, yang ini itu tujuannya untuk menyisipkan foto yang ingin kita bekukan. Nah, ya misalnya ini tadi ya. Nah, dia akan berhenti sejenak videonya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa kasih klip grafis. Nah, contohnya ini ya. Nah, misalnya ini kita kasih teks. Nah, di sini kita bisa tambahkan apa gitu ya. Nah, bisa kita kasih judul di sini. Bermain bersama. Untuk kembali nih, kita pilih umpamanya yang kuat. Nah, ini. Nah, ini ada efek bintangnya ini di sini.
Nah, ini banyak ya pilihannya klip grafisnya. Misalnya ini pesawat ini. Nah, itu akan ada efek pesawat. Nah, umpamanya di sini kita, wah, ini ada efek bump. Bisa kita pilih warna ya. Misalnya kita pilih yang hijau. Kita klik centang. Nah, untuk kembali ini pilih yang ini, tanda panah. Nah, untuk menghilangkan klip grafisnya kita klik tidak ada. Nah, hilang. Nah, kita misalkan kita tambah ini aja. Nah, kalau sudah selesai, kita pengen pilih klip grafis yang mana, baru kita centang pojok atas. Nah, coba kita play. Ataupun videonya juga bisa kita kasih efek klip grafis. Nah, kita play. Nah, sudah jadi efek bintang-bintangnya. Nah, selain cara memotong, nah, kita akan kasih tahu bagaimana kita menindas video dengan video yang lain. Nah, di sini ada yang namanya lapisan. Nah, di lapisan ini kita bisa menginputkan media. Nah, di sini ada media, bisa foto atau video. Misalnya kita tindih dengan video. Nah, ini bisa kita kecilkan ukurannya. Kita taruh pojok. Misalkan kita klik centang pojok atas. Nah, kita play. Nah, terlihat seperti kayak video call ya di sini. Nah, di sini ada animasi masuk memudar. Nah, kita coba ya yang memudar ini. Nah, tampilan video yang pojok atas ini akan muncul setelah memudar. Animasi keseluruhan. Nah, kita coba berkedip. Nah, kita coba mainkan. Nah, videonya akan berkedip karena dikasih efek berkedip. Nah, animasi masuk, animasi keluar ya. Setelah video ini habis, dia akan, umpamanya kita pilih geser ke kanan. Nah, setelah videonya habis, nah, dia akan geser ke kanan ya. Selanjutnya yaitu ada efek pemangkasan ya. Nah, jadi di sini kita
memangkas video ya. Nah, ini caranya. Kemudian selesai, klik centang. Nah, videonya akan terpangkas. Kemudian ada fitur alpha. Nah, ini alpha itu juga untuk transparansi. Untuk transparansi video. Kemudian ada fitur filter warna. Filter warna. Nah, bisa kita cerahkan di sini videonya. Nah, bisa kita pilih filter warna apa ya. Nah, di sini juga ada, selain lapisan untuk foto atau gambar, selain menambahkan video, lapisan video, kita bisa menambahkan gambar juga. Nah, misalnya kita pilih gambar nah, ini juga bisa ditambahkan gambar. Nah, untuk menggeser gambar ini agar bisa ditaruh di depan sini, nah, kita tahan, kita klik dan tahan, baru kita geser. Nah, kemudian kita bisa panjangkan durasinya gambar ini sampai berapa menit. Nah, jika kita ingin memotong video, katakanlah kita ingin memotong detik ke 40 sampai detik ke 45 misalnya. Nah, kita arahkan jarumnya ke arah 40 detik. Nah, kemudian kita klik videonya, kita potong, terus kita klik bagi di playhead. Nah, kemudian kita cari ke menit ke 45. Nah, kita cari detik ke 45. Nah, ketika sudah ke detik 45, kita potong lagi, bagi di playhead. Nah, kemudian kita seleksi yang kita potong tadi, kemudian kita hapus. Nah, itu tadi bagaimana cara menindih video dengan video ataupun gambar, yaitu dengan cara kita klik lapisan kemudian media. Nah, selain foto dan video, kita bisa memberikan efek ya. Di sini di lapisan ini misalnya kita pilih efek skema. Nah, ini gambarnya akan hitam bagian atas dan bawah. Nah, ini bagian vignette ini itu juga bisa kita edit, kita panjangkan, nah, kita lebarkan, ini bisa.
Nah, ini juga banyak pilihan efek. Di lapisan ini juga banyak pilihan efek. Nah, selain efek yang ada di aplikasinya, nah kita bisa dapatkan lainnya. Nah, ini bisa kita download ya. Di sini ada berbagai macam efek, seperti efek spiral. Nah, misalnya efek spiral ini coba kita unduh ya. Nah, ini bisa kita tambahkan ini animasi berkedip. Nah, misalnya banyak pilihan efek yang bisa kita pilih ya. Nah, masih banyak yang lainnya, ini bisa dipilih. Nah, kemudian selain efek, kita bisa pilih hamparan ya, fitur hamparan ini. Kita lihat. Nah, kita bisa memberikan stiker klasik ya, stiker. Nah, ini banyak stiker. Nah, bisa kita pilih emoticon juga, atau mungkin kita download dapatkan stiker. Nah, di sini banyak pilihannya juga ya. Nah, untuk animasinya bisa dipilih. Nah, misalnya kita pilih ini. Nah, ini banyak pilihan. Misalnya kita pilih ini. Nah, ini bisa juga dikecilkan sini. Kita taruh bawah. Nah, kita play. Nah, jadi banyak pilihannya ya untuk stikernya ini. Nah, bisa ada banyak pilihan. Nah, selain kita bisa menginputkan hamparan atau stiker ya, kita bisa menginputkan teks. Nah, bisa kita tulis di sini. Nah, teksnya pun juga bisa kita panjangkan durasinya sampai menit ke berapa. Nah, bisa kita kecilkan juga. Nah, teksnya bisa kita taruh dimanapun kita inginkan. Misalnya kita ingin taruh di bawah. Nah, teksnya pun juga bisa kita ubah. Nah, kita ingin
bentuk yang mana, misalnya bentuk yang ini ya. Nah, bisa kita pilih ini. Nah, bisa kita pilih warna latar juga. Bisa kita pilih warna, misalkan warna hijau. Bisa kita pilih warna teksnya, misal biru. Nah, teksnya akan berubah menjadi biru. Nah, di sini teksnya bisa kita beri animasi, misalnya air mancur berdenyut, melayang. Nah, misalnya kita kasih efek melayang, bisa. Nah, selain teks juga kita bisa inputkan tulisan tangan. Nah, misalnya di sini kita pengen, nah ini kita pilih yang pensil, namanya gambar pensil ini. Kita pengen nulis tanda tangan misalnya di sini. Nah, tanda tangan. Kita bisa milih warna, misalnya milih warna merah. Nah, atau kita hapus, ini ada pilihan hapus juga, dihapus. Nah, ini juga bisa kita panjangkan durasinya, kita pengen sampai ke menit berapa. Kemudian selain itu kita bisa melakukan rekaman audio. Nah, di sini ada record. Nah, di sini ada tulisan rec untuk merekod audio. Nah, makanya kita pengen ngasih penekanan di sini, di video ini, ya kita klik rec. Nah, untuk merekam suara kita atau audio kita. Nah, kita klik mulai. Nah, kita coba untuk audionya ya. Nah, kalau sudah selesai kita klik stop untuk berhenti. Nah, ini audionya sudah masuk ya. Nah, audionya ini juga bisa kita besarkan audionya. Nah, volumenya kita bisa besarkan. Kita play. Nah, audionya sudah masuk ya. Audionya sudah masuk. Nah, ini. Selain itu kita bisa, umpamanya kita ingin yang video utamanya ini ya, kita klik video yang utama ini yang paling atas, kita bikin tidak ada suaranya. Nah, ini kita klik videonya ya, kemudian kita pilih yang gambar speaker. Nah, ini volumenya kita habiskan.
kita buat 0% di sini. Nah, kita klik centang. Nah, kita play. Kita coba untuk audionya ya. Nah, suaranya, video utamanya sudah hilang. Nah, kemudian kita ingin mendubbing dengan audio. Nah, ini kita bisa inputkan audio. Nah, di sini kita bisa inputkan audionya. Nah, misalnya kita pengen inputkan audio dari album. Dari folder. Nah, dari folder HP kita, misalnya kita pilih ini. Nah, terus kita klik tambah di sini, klik. Nah, dia akan masuk di sini, kemudian centang. Nah, coba kita play ya. Suaranya sudah masuk ya. Nah, apabila kita ingin menambahkan video kamera yang video kamera baru, foto baru, nah, dari hasil selfie kita misalnya ya, itu kita klik ya, yang tengah ini ya, yang warna merah ini kita klik. Nah, di sini ada pilihan kamera dan perekam video. Nah, coba kita misalnya kita pilih kamera. Pilih kamera. Dan kita selfie di sini. Selfie misalnya. Nah, kemudian kita centang. Nah, dia akan muncul, dia akan menambahkan di sini. Nah, kita play. Nah, itu tadi cara menambahkan kamera selfie. Kemudian misal kita pengen menambahkan video baru, nah, dengan perekam video. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba tambahkan, klik ya. Nah, di sini ada pilihan pertama yaitu ambil ulang gitu ya. Ambil ulang berarti kita menghapus video yang baru saja kita rekam. Nah, yang kedua kita pakai ya, berarti kita pakai untuk menambah video kita di belakang video editan kita. Nah, kalau kita pilih gunakan sebagai lapisan, nah ini jadi menindih video yang sudah kita edit. Nah, misalnya kita pilih gunakan sebagai lapisan. Nah, dia akan muncul di layar kedua.
Kita play. Nah, itu tadi ya cara-cara bagaimana mengedit di KineMaster ya. Itu salah satu fitur-fitur ya, beberapa fitur yang mungkin umum digunakan oleh para editing video di KineMaster. Nah, di sini layarnya kita bisa lihat, di sini layarnya. Nah, di sini ya, yang pertama adalah video utama. Nah, yang kedua ada video penindih. Nah, kemudian yang ketiga ada teks. Nah, keempat ada tulisan tangan. Kelima ada stiker. Nah, keempat ada audio rekaman. Yang ketujuh backsound. Nah, jadi ada 7. Nah, dari 7 ada 7 layar yang saya gunakan saat ini untuk membuat sebuah video. Kita play ya. Kita coba. Nah, itu tadi ya sekilas bagaimana pengenalan tentang fitur-fitur dari KineMaster, dari aplikasi KineMaster. Nah, itu yang nanti bisa ibu-ibu atau bapak-bapak kembangkan sendiri dengan kreasi yang bapak ibu inginkan. Nah, setelah jadi ya, nah ini kemudian bisa kita save ya dalam bentuk video. Nah, kita satukan videonya dengan cara kita klik tanda panah atas ini ya, di pojok atas ya. Nah, bisa kita ekspor. Nah, ini bisa kita pilih yang HD 720 pixel. Nah, kita ekspor. Nah, kita tunggu sampai proses ekspor selesai ya. Nah, baru kita bisa lihat di folder HP kita. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton pelatihan online ini sampai dengan selesai. Ya, jangan lupa setelah ini teman-teman silahkan subscribe channel Hobi Teknologi ya. Nah, di sini ada emailnya, yaitu Bengkel Informasi Teknologi, bengkelinformasiteknologi@gmail.com. Nah, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga ya. Thanks for watching ya teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya, apabila ada lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.